Nah, nanti ada nggak kira-kira yang kita bisa temui kawan-kawan yang sudah ada di program ini, Pak? Ada ya? Nanti kita bisa datengin ke sana ya? Bisa. Tulis dengan api kata-kata yang panas, ku terbangkan ke langit, ku berikan sayapnya, mengepaklah, mengepak di bawah. Kampringers, saya sekarang sudah berada di sekitaran tempat ongkrongannya anak-anak Karang Taruna. Tadi saya belum cerita bahwa ini adalah RW 4 Kelurahan Leuwi Gajah, Cimahi Selatan ya. Jadi sekarang saya diajak oleh Pak Saipudin untuk bertemu salah satu dari kawan kreatif di sini ya. Saya akan bicara mengenai teks Kampung Bebas Narkoba ini. Nah, di sini ada Siti apa tadi namanya? Siti Ramadanti. Siti Ramadanti. Oke. Siti pahami di sini selama ada kegiatan. Ini kan sudah berjalan dari 2018 ya? Iya, Karang Taruna. 2018. Ya? Selama 2 tahun ini apa dampak positif dari keberadaan Karang Taruna di sini? Pertama, bikin kita lebih ini lagi ya, lebih apa ya, Mang? Kayak apa ya? Lebih ke ya lebih aktif lagi di sini, terus rame lagi, terus kegiatan juga kan gak kayak dulu kan padam ya. Sekarang mah kan semenjak ada kegiatan Karang Taruna, kegiatan menjadi lebih baik gitu. Nah, artinya ada pembanding mungkin ya. Iya. Kira-kira sebelum ada Karang Taruna, apa saja aktivitas anak muda di sini, dan setelah ada Karang Taruna, apa yang progres atau perkembangan yang terjadi di Alhamdulillahnya sih progres di Karang Taruna sendiri alhamdulillah berjalan secara konsisten ya, Mang ya. Secara konsisten, terus ya emang sih awal-awal sih agak ini juga sih, agak sedikit masih rada redup gitu, kadang redup. Tapi makin kesini makin awal kegiatan yang sebelumnya apa ya direncanain, sekarang udah mulai lancar lagi gitu. Berapa banyak personil Karang Taruna? Berapa ya, Mang? 50. Ada 50 orang ya? Iya, 50. Nah, dari 50 ini nanti yang kemudian sering juga terjun ke warga untuk Ya. bicara soal masalah narkoba juga ya? Iya. Termasuk di dalam. Ya, termasuk kita kampanye buat ini juga sih, buat selain kegiatan itu juga, misalnya kayak penyemprotan kemarin juga, kegiatan penyemprotan kemarin juga sambil kita kampanyekan untuk bahayanya narkoba kayak gimana, kayak Oke, gitu. Kita ya. sambil promosi atau kayak kampanyekan ini narkoba kayak gini nih, jangan nih gitu. Kalau kegiatan, berapa sering sih kegiatan di Karang Taruna ini? Dalam 2 tahun ini berapa banyak sudah kegiatan yang Banyak banget. Kayak contohnya kemarin Muharraman ya, terus 17-an, walaupun dalam keadaan Covid juga aman, alhamdulillah, sesuai protokol kesehatan juga kita ikutin. Terus apa ya, jalan-jalan ya kemarin ke mana, ke Cimincul, terus ke ini Cirende, kita ekowisata. jadi semacam Sambil observasi juga dan observasi kemudian juga, terus ke ini juga, ke yayasan juga ya, ke yayasan, kan kemarin juga sempat ke mana, ke kantor, ke mana, BNN. kamu udah berapa lama sih aktif di sini? Aku tuh aktif dari tahun, sebenarnya sih tuanya mah tahun 2016. 2016 Cuman ya sudah. terbentuk officialnya 2018. Jadi sejak 2018 sudah aktif di Karang Taruna ini. Ya gitu istilahnya mah gitu ya. Dampak apa yang paling positif yang kamu rasakan selama 2 tahun terakhir ini? Ya banyak pengalaman, banyak teman, terus banyak ya apa ya, kegiatan yang positif gitu. Kayak ya, terus kegiatan juga nggak sampai ada dampak negatif ya. Positif sih pasti, cuman ya alhamdulillah banyak teman, kayak gitu aja sih. Saya coba ke Pak Saipudin, Pak. Tadi saya belum bertanya, kira-kira latar belakang apa sih Pak yang membuat Bapak begitu ngotot nih untuk masalah kampung bebas narkoba ini? Apa latar belakang yang melandasi Bapak untuk bicara itu?
yang melandasi saya untuk bicara soal di lingkungan kita ini harus steril alkohol dan narkoba adalah saya adalah bagian dari korban narkoba itu sendiri. Jadi di latar belakangi oleh pengalaman pribadi, sehingga saya tidak mau adik-adik saya ini nantinya terjerumus ke hal yang sama. Iya. Kenapa? Karena ketika saya menjalani itu dulu, semua hal yang kita sudah pikirkan dengan matang, kita pikirkan dengan positif, ternyata hasilnya malah ancur-ancuran. Kenapa? Karena ya itu tadi ada pengaruh obat-obatan terlarang di situ. Bahkan sempat saya harus meninggalkan kampung halaman selama 4 tahun untuk mensterilkan sisa-sisa narkoba yang ada di tubuh saya. Bahasa kasarnya mau melarikan diri. Melarikan gitu. diri. Nah, melarikan diri. Tapi alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk membangun diri saya, membangun keluarga dan lingkungan saya dengan alhamdulillah bersama rekan-rekan Karang Taruna kita selain selain kita mengkampanyekan itu bukan dalam hal cuma hanya sekedar kampanye saja, tapi kita tunjukkan bahwa begini loh kalau kita generasi muda tanpa narkoba itu aktivitasnya seperti ini, dan kita mencoba supaya rekan-rekan pemuda yang lain juga udahlah jangan terlena dengan hal-hal yang hanya sekedar hayalan belaka, karena narkoba itu senangnya sebentar, melaratnya Ya. seumur hidup, Ya, okay. Apalagi kalau sudah tersangkut hukum gitu ya. Ya. Makanya sebelum hal itu terjadi kita coba untuk mengantisipasi dengan kegiatan-kegiatan positif yang sifatnya bermanfaat untuk diri dan lingkungannya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya konten ini saya mengajak seluruh generasi muda yang ada di Indonesia ini, tinggalkan narkoba, tinggalkan alkohol, kita berkarya, kita melangkah ke arah yang lebih positif lagi. Perbaikan itu lebih baik daripada kita terlena dalam satu posisi yang sangat terpuruk akibat narkoba. Oke, pertanyaan terakhir. Untuk program ini kira-kira siapa saja yang Bapak harapkan untuk bisa terlibat? Apakah misalnya stakeholder ya? Butuh nggak kira-kira donatur atau apa, atau turun tangan langsung dari siapa yang diharapkan paling utama untuk keterlibatan di program ini? Terutama gini, seluruh stakeholder yang ada di masyarakat itu harus turun tangan. Kita tidak hanya mengandalkan ke aparat saja, karena percuma kalau misalkan masyarakatnya tidak mendukung. Ya. Makanya seluruh stakeholder yang ada di lingkungan, masyarakat dan aparat setempat, bahkan semuanya harus sama-sama saling bekerja sama untuk melancarkan program ini, supaya semua program ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang memang sesuai dengan harapan kita semua. Jadi pemuda harus steril alkohol dan narkoba, itu pasti. Ya, terima kasih Pak. Saya harus pamit dulu. Oke. Terima kasih Siti, terima kasih Bapak Saifuddin. Kita akan dapatkan pelajaran dari perkara ini, Kampringers, bahwa apa yang dilakukan Bapak Saifuddin memang terkesan kalau dilihat apa sih gitu. Seorang yang tadi dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di awal kemudian berusaha untuk melakukan hal ini. Tapi setidaknya beliau melakukan. Nah, Kampringers, saya tentu saja akan hadir lagi dengan konten-konten berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Mohon maaf kalau ada suara berisik karena di belakang daerah sini itu ada jalan tol. Jadi agak berisik mobil ya. Saya Badun yang tidak bisa melucu. Dadah.